Kembali lagi di channel saya. Kali ini saya akan menunjukkan kepada teman-teman cara kita membeli atau memilih ikan hias di toko, dan sekaligus cara mengkarantina ikan hias sebelum dimasukkan ke akuarium atau kolam ikan kita. Video ini saya buat juga berdasarkan request dari para teman-teman yang masuk pada video saya. Bagi request teman-teman yang belum saya buatkan videonya, mohon bersabar, karena pasti akan saya buatkan videonya. Dan ini adalah request dari para teman-teman yang masuk pada video saya. Oke, sekarang mari kita masuk ke pembahasan topik pada judul video ini. Ini adalah 5 tips cara memilih ikan hias. Yang pertama, perhatikan air yang ada pada akuarium. Kedua, perhatikan kondisi ikan. Ketiga, perhatikan saringan yang ada pada akuarium. Keempat, perhatikan gerakan atau kelincahan ikan hias. Kelima, pilihlah ikan yang cantik dan berukuran lebih besar dari rata-rata ikan lainnya. Mari kita membahas satu persatu tips di atas. Yang pertama, perhatikan air yang ada pada akuarium. Dalam artinya, kita sebelum membeli ikan hias, pertama kita wajib perhatikan air yang ada pada toko tersebut. Jika airnya keruh dan tidak bagus, maka lebih bagus jangan membeli ikan tersebut. Jika air pada akuarium nampak bersih dan jernih, maka kita boleh membeli ikan tersebut. Ini untuk menghindari jika ikan yang kita beli nanti akan membawa penyakit kepada ikan-ikan yang ada di rumah kita. Yang kedua, perhatikan kondisi ikan. Di sini dimaksud adalah kita harus melihat kondisi ikan sebelum membeli. Dalam artinya, jangan kita membeli ikan yang sudah sakit atau mungkin mau mati, tapi pilihlah yang masih lincah dan sehat. Yang ketiga, perhatikan saringan yang ada pada akuarium. Ini juga hal yang perlu diperhatikan sebelum kita membeli ikan yang ada di toko tersebut. Jika kita melihat saringan yang ada pada toko ikan ini selalu bersih, maka kita tidak perlu ragu untuk membeli ikan di toko tersebut. Yang keempat, perhatikan gerakan ikan atau kelincahan ikan. Di sini faktor yang sangat penting, karena ikan yang sehat akan selalu nampak lincah dalam berenang, dan itu menandakan ikan tersebut dalam kondisi yang sangat prima. Nomor 5, pilihlah ikan yang cantik dan berukuran besar dari teman-temannya. Ya, siapa juga yang tidak mau memilih ikan yang cantik untuk menghiasi akuarium kita sendiri. Tentu kita akan tertarik untuk membeli ikan hias jika kita nampak ikan yang cantik menurut pandangan kita. Tapi selain cantik, kita juga harus perhatikan satu hal lagi, yaitu postur tubuh dari ikan tersebut. Jadi usahakan pilih ikan hias yang berpostur badan besar. Itu dikarenakan biasanya ikan yang lebih besar berarti memiliki nafsu makan yang bagus. Dan itu juga merupakan ikan yang lebih cepat besar nantinya. Supaya kita tidak mengalami memelihara ikan tapi ikan lama dalam pembesarannya. Nah, itulah tadi yang harus kita perhatikan sebelum kita membeli ikan hias. Oke, itu tadi adalah 5 tips dari saya cara kita memilih ikan sebelum membelinya di toko hias. Maaf, ini semata hanya menurut pengalaman saya saja dalam memelihara ikan hias. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman yang baru mau belajar memelihara ikan hias dan bagaimana cara kita membeli ikan hias. Ini adalah contoh ikan yang baru saya beli dan akan saya jadikan contoh cara mengkarantinanya sebelum dimasukkan ke dalam akuarium maupun kolam kita. Ini adalah air yang sudah saya endapkan seharian. Sekarang saya akan menggunakan air ini untuk mengkarantina ikan ini. Pertama, saya akan siapkan satu buah ember, kemudian isi dengan air yang sudah saya endapkan seharian. Kemudian saya akan memasukkan ikan tersebut ke dalam ember tanpa dibuka plastiknya terlebih dahulu. Ini gunanya untuk menyamakan suhu antara air di toko dengan air yang ada pada rumah kita.
Kemudian saya akan memasukkan garam ke dalam air. Taruhlah lebih banyak garam dari biasanya, karena ini untuk membasmi kutu ataupun kuman yang masih ada pada tubuh ikan. Kemudian saya akan mencampurkan methyl blue ke dalam air. Dan untuk kebutuhan methyl blue saat ini juga lebih banyak daripada biasanya. Ini gunanya untuk menghilangkan jika ada kuman ataupun kutu ataupun white spot yang ada pada ikan tersebut. Setelah didiamkan kurang lebih 20 menit, sekarang saya akan memasukkan ikan ke dalam ember. Pertama kita harus mencampurkan sedikit demi sedikit air yang ada pada ember ke dalam plastik. Itu gunanya agar ikan bisa beradaptasi dengan air baru. Kemudian kita biarkan plastik itu terbuka dan supaya ikan itu bisa keluar dengan sendirinya. Karena akan lebih bagus jika ikan itu keluar sendiri dari plastik daripada kita langsung menuangkannya ke dalam ember. Jika ikan sudah mau keluar dari plastik, berarti dia sudah mulai beradaptasi dengan lingkungan ataupun air yang ada di sekitarnya. Lihat, sekarang ikan sudah mulai berani untuk keluar dari plastiknya. Ikan koki sudah nampak bisa beradaptasi dengan lingkungannya dan mulai berenang di dalam ember. Jika ikan sudah berani berenang keluar dari plastik, itu berarti dia sudah bisa beradaptasi dengan air yang kita gunakan sekarang ini. Setelah itu diamkan saja sekitar 2-3 jam atau seharian juga boleh, agar kuman-kuman atau kutu ataupun penyakit yang ada pada ikan akan luntur oleh garam dan methyl blue. Setelah itu baru saya akan mulai memasukkan ikan ke dalam akuarium ataupun kolam kita. Nah, beginilah cara untuk mengkarantina ikan hias sebelum kita memasukkan ke dalam akuarium maupun kolam kita. Ada teman yang request di tempat saya, katanya jadi bingung lihat saya langsung memakai air dari toko ikan ke akuarium saya. Nah, itulah tadi yang harus diperhatikan pada video pertama tadi. Karena saya selalu memperhatikan 5 poin di atas sebelum saya membeli ikan. Jadi jika saya langsung bisa mencampurkan air yang ada pada toko ikan hias ke akuarium saya, itu dikarenakan saya sudah yakin dengan ikan yang saya beli itu adalah ikan yang sudah sehat. Jika Anda ikutin 5 tips dari saya dalam membeli ikan hias, maka saya yakin tidak akan ada masalah pada ikan Anda. Nanti saya akan tunjukkan kepada Anda ikan Memphis yang dulu masih kecil saya beli itu sekarang sudah besar. Dan ini adalah Memphis yang dulu saya beli dan dimasukkan di akuarium.
sekarang sudah jauh lebih besar daripada ukuran pertama waktu saya beli kemarin. Kesimpulan: 1. Karantina adalah untuk mencegah agar ikan lama kita tidak tertular dari penyakit ikan baru yang kita beli dari toko ikan hias. Yang kedua adalah agar ikan kita tidak terkejut dan stres dengan kondisi air kita dan supaya ikan dapat beradaptasi dengan air di rumah kita. Nah, jadi itulah fungsi karantina bagi ikan hias sebelum kita memasukkannya ke dalam akuarium maupun kolam kita. Sekian dulu video kali ini mengenai 5 tips membeli ikan hias dan cara karantina ikan sebelum dimasukkan ke dalam akuarium. Jika Anda masih punya pertanyaan, silakan untuk tulis di kolom komentar di bawah. Jika Anda suka dengan video ini, silakan untuk beri like. Jika Anda tidak suka, silakan untuk beri dislike. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah request dan mendukung channel saya selama ini. Dan sampai jumpa lagi pada video saya berikutnya. Ciao.